morning grade 6. How are you this morning? I hope you all stay happy and healthy with your family. Hari ini Miss harap anak-anak selalu merasa bahagia dalam pembelajaran. Karena hari ini kita sudah memasuki bab ketiga, yaitu tentang Tatuam Asi dalam cerita Itihasa. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama, yaitu melantunkan Saraswati Puja. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Widyarambam Karishyami Sidir Bawantum Mesada. Hari ini kita akan kembali mempelajari materi tentang Tatuam Asi dalam cerita Itihasa. Beberapa minggu lalu, Miss sudah menyampaikan tentang pengertian dari Itihasa dan juga Tatuam Asi. Apakah anak-anak masih ingat? Oke, hari ini kita akan review kembali pengertian dari Itihasa dan juga Tatuam Asi. Dimulai dari Itihasa. Itihasa adalah suatu bagian dari kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah-kisah epos atau kepahlawanan para raja dan juga kesatria Hindu pada masa lampau dan dibumbui oleh filsafat agama, mitologi, dan juga makhluk yang memiliki kekuatan gaib. Yang dimana Itihasa yang paling terkenal itu adalah yang pertama cerita dari cerita Ramayana. Cerita Ramayana ini disusun oleh Maharesi Walmiki, yang dimana cerita ini terdiri dari 7 kitab atau kanda yang disebut dengan Sapta Kanda. Yang kedua adalah betul sekali. Yang kedua adalah Mahabharata. Mahabharata ini disusun oleh Maharesi Vyasa, yang dimana cerita ini terdiri dari 18 kitab yang disebut dengan Astadasa Parwa. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu tentang pengertian dari Tatuam Asi. Ada yang masih ingat tentang pengertian dari Tatuam Asi? Oke, jadi Tatuam Asi ini merupakan ajaran kesusilaan atau tingkah laku atau etika yang memiliki tujuan agar umat Hindu selalu berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan dharma atau kebenaran. Nah, sekarang ada yang masih ingat gak tentang definisi dari setiap kata dari Tatuam Asi? Oke, kita cari tahu sama-sama ya. Yang pertama adalah tat. Tat itu artinya iya. Tuam itu artinya kamu. Dan asi artinya adalah. Jadi, Tatuam Asi memiliki arti yaitu ia adalah kamu. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu tentang Tatuam Asi dalam cerita Ramayana. Apakah ada yang sudah pernah mendengar cerita atau menonton cerita Ramayana? Atau ada yang sudah tahu juga siapakah tokoh utama dari cerita Ramayana? Iya, betul sekali. Dari cerita Ramayana, tokoh utamanya adalah Rama dan juga Sita. Tentang apa sih cerita Ramayana itu? Nah, jadi cerita Ramayana itu mengisahkan tentang perjalanan Sang Rama dari kerajaan Ayodhya. Nah, saat ini Miss akan menyampaikan cerita Ramayana secara singkat yang mengandung tentang Tatuam Asi. Silahkan disimak dengan baik ya. Berita tentang akan diangkatnya Rama sebagai Yuwa Raja atau putra mahkota disambut gembira oleh rakyat Ayodhya, kecuali Mantara. Ia adalah salah satu dayang dari Dewi Kekayi.
Mantra sangat iri dengan pengangkatan Rama sebagai Yuwa Raja. Ia menginginkan agar anak junjungannya lah yang menjadi Yuwa Raja. Ia lalu menghadap junjungannya agar mau mengusulkan kepada raja agar pengangkatan Rama sebagai Yuwa Raja dibatalkan. Sebaliknya, Bharatalah yang diangkat menjadi Yuwa Raja dan supaya Rama diasingkan ke dalam hutan selama 14 tahun. Mula-mula, Dewi Kekayi tidak setuju dengan usul Mantara. Akan tetapi karena pintarnya Mantara membuat hasutan, akhirnya Dewi Kekayi menyetujui usul Mantara tersebut. Tetapi ia masih ragu-ragu apakah usulnya bisa diterima oleh raja. Mantara lalu mengingatkan Dewi Kekayi akan peristiwa beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu Dasarata terlibat dalam suatu peperangan dan Dasarata terluka. Dewi Kekayi membawanya ke tempat yang aman dan merawat luka-lukanya sehingga jiwanya terselamatkan. Oleh karena berkenan dengan pengabdian Dewi Kekayi, sang raja lalu berjanji akan memenuhi 2 permohonan sang dewi, yang pada saat itu Dewi Kekayi belum mempunyai suatu kepentingan. Diingatkan dengan peristiwa itu, dan karena pandainya Mantara memberikan hasutan, maka tergugahlah hati Dewi Kekayi. Ia lalu mengajak Mantara menghadap sang raja. Dewi Kekayi mengingatkan janji sang raja, dan sekaranglah waktunya janji itu diminta. Yang pertama, penobatan Rama sebagai Yuwa Raja dibatalkan, digantikan oleh sang Bharata. Yang kedua, Rama supaya diminta tinggal di hutan Dandaka selama 14 tahun. Sang Dasarata sangat kaget mendengar permintaan tersebut. Akan tetapi karena janji sudah terlanjur diucapkan, mau tidak mau harus dipenuhi. Maka dipanggillah Rama untuk diberitahu tentang hal itu. Setelah Rama menghadap, Dasarata tidak sanggup berkata-kata. Dadanya terasa sesak dihimpit oleh perasaan cinta dengan anak dan janji yang harus dipenuhi. Oleh karena tidak sanggup berkata-kata, maka Dewi Kekayi lah yang menjelaskan tentang janji ayahnya tersebut. Rama memutuskan untuk melanjutkan dan melaksanakan janji tersebut karena tidak ingin ayahnya ingkar janji. Setelah berpamitan dengan ayahnya dan kepada Dewi Kekayi, ia menghadap ibunya dan menjelaskan permasalahannya dan memohon doa restu. Selanjutnya ia juga berpamitan kepada Dewi Sumitra, kepada Sita dan juga Laksmana. Sita menyatakan akan mengikuti Rama pergi ke hutan. Semula Rama tidak mengizinkan Sita ikut ke hutan karena dia tidak sampai hati melihat Sita menderita di dalam hutan. Sita bersikeras untuk ikut ke hutan dengan alasan seorang istri harus selalu berada di samping suaminya dalam suka maupun duka. Laksamana juga bersikeras ingin ikut dengan alasan ingin bersama Rama menghadapi segala sesuatu di dalam hutan. Dengan demikian, berangkatlah mereka bertiga menuju hutan Dandaka. Demikianlah cerita singkat Ramayana yang mengandung ajaran Tatwam Asi. Semoga kita bisa belajar dari cerita tersebut untuk selalu melaksanakan hal yang benar. Dan sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa bersama melantunkan Maha Mertium Jaya Mantram dan diakhiri dengan para mesanti. Om Trayambakam Yajamahi Sugandim Pustiwardanam Urwarukam Iwa Bandanat Mrutyor Muksyama Amritat. Om Santi 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 Om. Oke, see you next week student. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan. And goodbye.